Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Kelompok kelima. perkenalkan nama saya Haji Prayogo. Nama saya Wanda Melenia Pratiwi. Nama saya Nyi Raden Melisa. Nama saya Valda Bramasela. Ya, hari ini kami akan melakukan observasi di perusahaan Burger King Cirebon. Terdiri dari bagian apa saja struktur organisasi yang ada di Burger King? Buat bagian-bagiannya itu ada bagian buat bikin ayam itu station chicken. Itu khusus di area ayam, dia nggak boleh kemana-mana. Dia batasnya ada batasan di black zone dan red zone. Ya, selain station ayam juga ada station mainboard. Mainboard itu khusus buat bikin burger. Ada screen juga, screen itu khusus yang di mainboard ini dia wajib dan harus standby di station mainboard ini dan melihat ke screennya. Terus selain itu juga ada di bagian kentang. Di bagian kentang juga dia di bagiannya hanya sekedar bagging. Baggingnya ada bagian reguler, medium, sama large. Itu doang. Untuk selanjutnya ada di bagian counter. Counter ini ya nggak jauh beda dengan kasir. Nah, dia hanya sekedar face to face dengan customernya, baik mendengarkan. Kita juga di counter juga ada step-stepnya, ada 5 step. Dia juga 5 step itu untuk ke satu dia greeting itu penyambutan si customer. Untuk kedua free suggest. Kita harus tim counter ini harus menjual gold collection itu apa? Buat penjualan yang bisa menghasilkan uang buat Burger King gitu. Untuk bagian counter ini, untuk ketiga step counternya dia mendengarkan si customer mau beli apa, ya kan. Untuk keempat terima pesanan dan terima pembayaran. Nah, untuk kelima penyiapan produk. Untuk di setelah area counter ada area FSDT juga, dia khusus di DT. Dia bisa ngebantu paling juga buat expeditor. Apa itu expeditor? Expeditor itu buat bantu menyiapkan produk. Adakah risiko yang dihadapi oleh perusahaan Burger King? Risiko udah pasti ada untuk setiap bagian stasiun masing-masing. Itu udah pasti ada. Apakah risiko internal yang dihadapi oleh perusahaan? Untuk bagian ayam dulu ya. Kalau buat bagian ayam, ayam ini nggak sembarang dia bikin. Jadi dia ada step by stepnya. Kita disebut 3 kali pemasakan. 3 kali pemasakan itu apa? Dia hanya menepungi pemasakan, dia menepungi hanya 3 kali. Setelah itu dia harus benar-benar ditapis lagi breadernya. Yang tadi setelah masakan dia pasti gumpal dong si breader. Dia pasti harus ditapis lagi. Nah, kenapa di ayam ini terjadi komplain? Nah, sering terjadi komplain karena kebagian si breader itu nggak ditapis. Jadi si rasa ayamnya itu nggak kerasa, yang ada hanya tepung doang. Gitu untuk di ayam. Kalau untuk di mainboard ini dia rawan sekali. Rawan sekalinya kenapa? Komunikasi dengan area counter. Customer bisa aja minta add dresser, add beef dresser, add American cheese. Kadang lost komunikasi. Itu juga bisa terjadi komplain juga. Lalu bisa aja terjadi seperti dulu ada masuk pensil di dalam burgernya. Itu termasuk juga membahayakan buat customer ya. Buat di area counter juga bisa aja harus benar-benar teliti mendengarkan si customer ini. Si customer memesan apa ya, segimana bisa mungkin si counter ini menjual yang benar-benar menghasilkan buat Burger King dan tidak mengecewakan customer.
kebanyakan di area counter ini kejadian komplain itu karena salah payment itu yang seharusnya dia payment A tapi dia payment B, otomatis kan merugikan store juga, merugikan kru counternya juga, dan merugikan customer, ya kan. Kalau untuk bagian kentang ini kebanyakan buat timbul komplain itu baggingnya sedikit. Apa sajakah resiko eksternal yang dihadapi oleh perusahaan? Buat area FSDT, dia kebanyakan di kita ini ya, untuk FSDT, di area FSDT itu kebanyakan kita pakai SOS itu apa? Speed of service kita di sini harus maksimal di bawah 2 menit 45. Sebisa mungkin FSDT jangan sampai lebih dari 2 menit 45. Jadi kita harus benar-benar ngejar itu, jangan sampai ada produk yang ketinggalan. Untuk area FSDT kebanyakan produk ketinggalan dan timbul komplain. Gitu aja mungkin. Jadi misalkan McD buka promo nih, kita nggak bisa sembarang kita juga buka promo nih, nggak bisa. Jadi itu dari pusat misalkan ngasih nih kayak Hari Cheeseburger Nasional. Nah itu juga misalkan Hari Cheeseburger Nasional, ya kan, mau ada isu nih, ada email dari pusat promo Hari Cheeseburger Nasional, ya kan. Nanti kita tuh bakalan siapin produknya, dia bakalan rame apa enggak. Kita kan nggak bisa ngeduga dia bakal rame apa enggak, ya kan. Ya dulu mah emang iya rame gitu kan. Jadi kita nyiapin produknya juga kan. Jadi kita dari store kita sendiri tuh nggak bisa nentuin kita buka promo ini nih, kita buka promo ini, nggak bisa.